Sama dengan cerita mengenai seseorang yang gila. Setiap hari ia berdiri di depan tembok, berlari sekuat mungkin supaya bisa menabrak tembok lagi dan lagi. Akhirnya, seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu melakukan hal ini? Tidakkah hal ini menyakitkan?" Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saat ini kita ada dalam rangkaian pembelajaran kitab Roma, khususnya kita akan memperhatikan pada pasal yang kelima dari kitab ini yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Dan hari ini, Pak Yohanes akan memberikan kepada kita topik kita, yaitu hidup untuk Kristus, bukan untuk Adam. Saudara, dalam sejarah ada satu orang yang memiliki segalanya, tapi kehilangan akal sehatnya dan membangkang terhadap Allah. Jangan pernah kita untuk mengeraskan kepala, karena ini bukan candaan. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan bersama dan mencoba untuk mempelajari Alkitab kita, apa yang dikatakan oleh Roma pasal yang kelima ini. Saudara, kita membaca pasal 5 dari kitab Roma. Kita akan melihat bahwa di awal pasal ini, Paulus menunjukkan sebuah hasil dari apa yang kita peroleh ketika kita menerima pembenaran dari Yesus Kristus. Dalam terjemahan baru, Alkitab berkata, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahnuji, dan tahnuji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Jadi apa yang terjadi ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita? Yang kita pahami dari ayat yang pertama adalah bahwa kita beroleh pembenaran. Dan jika kita membaca dalam teks asli bahasa Yunani, pesannya jelas sekali. Kami telah menerima pembenaran, sekali untuk selama-lamanya. Firman Tuhan juga menuliskan bahwa kini kita beroleh damai dengan Allah. Apa artinya? Damai yang dimaksudkan di sini bukanlah perasaan hangat di dalam hati kita tenang, yang membuat kita tiba-tiba merasa tenang dan terbuai. Banyak orang mulai berpikir bahwa kata damai ini mempunyai arti kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Namun jelas sekali barang siapa yang menerima Kristus dalam kehidupannya pasti akan menerima hal ini juga. Namun yang dimaksudkan adalah bahwa kita tidak lagi memiliki konflik dengan Allah, tidak berseteru dengan Allah. Semua ini telah diselesaikan ketika kita dibenarkan melalui iman di dalam Kristus. Kita sekarang teguh berdiri di dalam kasih karunia ini dan mendapatkan jalan masuk kepada Allah. Firman Tuhan juga akan menjelaskan bahwa terlepas dari pembenaran dan kedamaian yang kita miliki, kita tetap akan menghadapi masalah dan kesulitan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Ya, banyak orang berpikir karena sekarang kita telah memiliki Allah dan diperdamaikan dengan Dia, ini artinya tidak akan ada lagi kesukaran dan kesulitan dalam hidup kita. Tapi tunggu dulu. Paulus tidak menyampaikan seperti itu. Allah yang membenarkan kita dalam Kristus memang akan memberkati kehidupan kita sekalipun kita ada dalam keadaan yang sulit. Jadi sebenarnya kita perlu memuliakan Allah sekalipun kita berada dalam pencobaan. Karena Allah lah yang mengizinkan kita mengalami pencobaan tersebut, karena hal ini akan menghasilkan ketekunan atau kemampuan bagi kita terus melangkah ke depan. Ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, kita beroleh pembenaran. Kemudian kita akan mulai sebuah karir baru
dalam kehidupan yang menuntut kita untuk memiliki ketekunan. Jadi, bagaimana ya ketekunan bisa muncul dalam kehidupan kita? Kira-kira bagaimana? Nah, ketekunan tidak bisa kita peroleh melalui pergulatan atau perkelahian. Tidak. Namun melalui kesulitan dan permasalahan yang kita hadapi. Hal inilah yang akan menumbuhkan hidup kita. Hal ini akan menghasilkan pengalaman dalam kehidupan kerohanian yang menyenangkan Allah. Dan ketika hal ini menyenangkan Allah, saudara, kita mendapatkan sebuah harapan yang akan membuat kita terus bertumbuh. Karena melalui satu hal, kita akan dituntun untuk masuk ke hal-hal lainnya. Pengalaman, pengharapan ini tidak akan pernah mengecewakan kita. Mengapa? Karena kasih Allah senantiasa ada di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Dan perhatikan bahwa Paulus akan mengemas bagian pertama dari pasal 5 ini dengan mengatakan kepada kita tentang segala sesuatu yang baik yang akan kita terima ketika Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi tidak ada lagi konflik atau permusuhan. Kita menerima pembenaran. Perhatikan ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini dia, saudara. Kini kita menerima pendamaian, pembenaran, dan keselamatan. Wow, lengkap sekali, saudara. Allah tidak akan menghukum kita lagi. Mengapa, saudara? Karena kita telah menerima pengampunan dan rekonsiliasi yang sama dengan pendamaian dengan Allah. Kita hidup dalam damai karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Ini kuncinya, saudara. Kita sekarang di dalam satu tim dengan Allah. Kita ada di pihak yang sama. Wow, luar biasa. Kita menjadi sahabat Allah karena kita tidak lagi melawan Dia. Dan hal ini membawa kita kepada bagian yang terdapat dari kitab Roma ini. Di sini Paulus menjelaskan tentang apa yang benar-benar terjadi. Banyak orang masih tidak mengetahui hal ini, saudara. Mereka masih hidup dalam masa lalu. Mengapa demikian? Mengapa masih ada orang yang mau hidup dalam perjanjian lama? Mereka hanya mengetahui cerita tentang Adam, tidak lebih, ya. Jadi jangan kita mau tetap di sana. Hidup dalam masa lampau karena Kristus telah datang dan Ia membawa keselamatan bagi kita. Firman Tuhan dalam pasal 5 ini kemudian memberikan perbandingan antara Kristus dan Adam. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan sekarang mari kita melihat lebih dekat tentang apa yang dikatakan di sini. Karena dikatakan di sana bahwa Kristus adalah Adam yang baru. Perbandingan ini tidak hanya berkaitan tentang keberadaan Kristus sebagai manusia, sebagaimana juga Adam, atau sebagaimana keadaan Adam yang murni dan tidak berdosa, kemudian menjadi berdosa. Tidak seperti itu. Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ia adalah manusia dan sebagaimana dosa telah masuk ke dalam dunia melalui Adam, kehidupan dan keselamatan juga telah masuk ke dalam sejarah umat manusia melalui siapa? Ya, Yesus Kristus. Dan pengorbanannya di kayu salib sebagai ganti umat manusia. Dalam sisi lain, saudara, ada banyak sekali perbedaan antara Adam lama dan Adam yang baru. Perhatikan ayat 15 dan selanjutnya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan kata lain, hasilnya keuntungan yang kita peroleh dari apa yang Yesus perbuat jauh lebih tinggi dari semua masalah yang menjadi akibat dari kesalahan Adam. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman.
Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, Kristus tidak hanya membatalkan segala akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, namun Kristus juga bekerja dalam kehidupan kita dengan memberikan kasih karunia dan pembenaran. Perhatikan firman Tuhan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Setiap orang telah menjadi pendosa oleh karena Adam. Namun sekarang setiap orang memiliki kesempatan untuk beroleh keselamatan melalui Kristus. Pasal 5 diakhiri dengan firman seperti ini, tetapi hukum Taurat ditambahkan. Bukan dengan tujuan untuk menyelamatkan seseorang, namun supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Hukum Taurat ini seperti cahaya yang menunjukkan kepada kita di mana kotoran itu berada. Hukum Taurat itu sama seperti kain pel, yang sasarannya adalah kotoran yang menempel di lantai. Firman Tuhan berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita memiliki hidup di dalam Kristus. Dan karena hidup kita ada di dalam Kristus, jadi jangan kita berdiam saja. Terimalah kehidupan di dalam Kristus ini, karena apa yang terjadi kepada Adam dan segala sesuatu yang merupakan realita di dalam kehidupan dia, bukan merupakan realita bagi kita. Karena setiap orang yang ada di dalam Kristus dan hidup bagi Kristus, karena setiap orang yang telah menerima hidup yang kekal, yang datangnya dari Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan semuanya ini, kiranya Allah memberkati kita semua dan menolong kita supaya percaya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Roma pasal yang kelima yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Hidup untuk Kristus, bukan untuk Adam. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Kita bersyukur sekali karena kita bisa bersama-sama kembali untuk mendengarkan pelajaran kali ini. Saya yakin bahwa para pendengar sekalian memiliki pertanyaan tersendiri mengenai bagian ini. Jadi saya akan mulai bertanya kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, jika Adam berdosa, jika dia yang melakukan kesalahan, lalu apa kaitannya dengan kehidupan saya? Dan mengapa ada hubungan yang erat sekali dengan cerita Adam? Kalau dia yang berdosa, mengapa saya juga menerima konsekuensinya atau akibatnya? Oke, ini merupakan pertanyaan yang natural saja Pak Oti. Wajarlah jika seseorang berpikir, apa sangkut pautnya dengan saya? Hubungannya apa? Jadi, bagaimana kita bisa memahami keadaan ini? Masalahnya adalah dengan dunia yang kita tinggali ini. Banyak sekali orang yang hidup dalam sebuah ilusi bahwa mereka dapat hidup secara pribadi dalam dunia ini sebagai seorang individu. Namun hal ini tidak mungkin terjadi karena kita ini merupakan bagian dari sebuah konteks, yaitu bagian dari keseluruhan realita. Setiap orang adalah keturunan Adam dan Hawa, pasangan pertama, dan setiap kita mewarisi warisan dari mereka. Jadi hal ini berarti bahwa Adam mempresentasikan umat manusia. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang. Kesalahan Adam otomatis akan mempengaruhi seluruh umat manusia, yaitu kita semua. Dengan cara yang sama, saya tidak bisa menentukan seberapa tinggi saya nanti, apa warna bola mata saya nanti, apa warna rambut saya nanti. Segala sesuatu adalah warisan yang kita peroleh dari orang tua kita. Jika orang tua saya membuat kesalahan dalam kehidupan mereka, tentu hal tersebut akan mempengaruhi saya juga.
Jika ibu saya suka merokok selama masa kehamilan misalnya, tentu ini akan mempengaruhi keadaan anaknya juga. Ini fakta. Apapun yang kita lakukan di rumah, pada akhirnya akan mempengaruhi orang lain dan lingkungannya. Aerosol dari deodoran yang saya pakai saja bisa mempengaruhi lapisan ozon. Jadi, kita tidak bisa berpikir bahwa kita bisa hidup secara individual di dunia ini, sesuka dan semau saya sendiri. Segala sesuatu yang saya lakukan pasti akan mempengaruhi orang lain. Dan karena Adam adalah leluhur kita, dosanya tentu mempengaruhi kehidupan kita. Namun ini tidak berarti bahwa kita sekarang memiliki alasan bahwa kita menjadi pendosa oleh karena dosa turunan yang kita terima. Kita adalah pendosa karena ini merupakan sifat alami kita. Dan kita juga secara individu memilih untuk melakukan dosa dan melakukan yang salah di setiap waktu. Setiap kali kita berdosa, seakan-akan kita menyapa Adam dan berkata, "Apa kabar Adam? Aku mengikuti jejakmu loh." Dan kita sama loh sekarang. Jadi kita semua ini berdosa karena pilihan kita sendiri. Kita memilih untuk melakukan apa yang salah setiap saat. Kita memilih untuk membangkang dan terlibat dengan dosa. Jadi, ini adalah jawaban untuk pertanyaan ini, Pak Oti. Jadi, ini sepertinya bermain domino yang rentetannya menjadi panjang begitu ya Pak Yones? Tepat sekali, Pak Oti. Dimulai dari satu dan akhirnya menjadi rentetan yang panjang. Inilah mengapa kita tidak perlu menggerutu lagi. Kita perlu mencoba untuk mencari solusi. Karena menggerutu tidak akan membawa kita kemana-mana. Baiklah Pak Yones. Kita perhatikan pada Roma pasal yang ke-5 ini dikatakan, sebab kita semua telah berdosa oleh karena dosa Adam. Namun sekarang, di dalam Kristus, setiap orang akan diselamatkan. Dan karena melalui Kristus, Allah membatalkan semua konsekuensi dosa. Apakah sekarang saya sudah bersih dan tidak perlu lagi khawatir tentang dosa lagi, Pak Yones? Mari kita perhatikan lebih dekat dan memperhatikan dengan seksama mengenai hal ini. Kristus datang dan Ia membuka jalan supaya kita bisa datang ke hadirat Allah. Ia membalikkan keadaan dari apa yang telah dilakukan oleh Adam. Namun hal ini tidak berarti bahwa keselamatan bagi manusia merupakan sesuatu yang otomatis. Klik. Nggak begitu ya. Kristus membawa keselamatan dan hal ini terbuka bagi setiap orang. Jadi jalan menuju kepada Allah kini terbuka. Pintu sudah terbuka lebar. Secara sah kita bisa berkata bahwa kini keselamatan sudah disediakan bagi setiap orang. Namun hal ini tidak berarti bahwa masing-masing kita akan menerima keselamatan secara otomatis. Keselamatan hanya bisa diperoleh jika kita beriman kepada Yesus. Jadi meskipun dalam Kristus konsekuensi atas dosa Adam dihapuskan, apa yang telah Adam mulai kini telah dibatalkan. Kristus telah menang atas dosa dan memberikan kehidupan yang kekal dan pembenaran kepada kita. Hal ini bukan berarti menjadi alasan bahwa keselamatan diberikan kepada setiap orang secara otomatis. Tidak seperti itu. Nah, dalam dunia modern ada contoh yang mudah kita pahami berkaitan dengan hal ini. Keselamatan itu bukan seperti sesuatu yang ada di website, yang kita bisa klik dan download begitu saja. Namun ini seperti uang yang tersimpan di bank, yang harus kita ambil. Jika kita mau mendapatkannya, keselamatan hanya bisa diperoleh dengan iman dan kasih karunia. Tepat sekali Pak Yohanes. Sekarang selama kita mempelajari bagian ini, Pak Yohanes menyebutkan tentang damai. Tepatnya damai dengan Allah. Di awal kitab Roma, apakah dikatakan bahwa kita mendapatkan damai dengan Allah? Atau marilah kita berdamai dengan Allah? Damai semacam apakah ini Pak Yohanes dan kapankah hal ini akan terjadi? Ya, sebetulnya pertanyaan ini berkaitan dengan perbedaan terjemahan Alkitab saja, Pak Oti. Beberapa terjemahan berkata, mari kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi apa yang terjadi? Apa yang perlu kita sadari adalah bahwa dalam terjemahan asli Yunani, ada beberapa perbedaan yang tipis saja. Bedanya adalah mari kita hidup dan kita hidup. Apa yang terjadi sebenarnya? Terjemahan lama telah disalin berkali-kali. Dan sering sekali ada orang yang membacakannya dengan keras saja.
namun ada juga yang menuliskannya. Dan di dalam proses ini bisa jadi orang salah tulis atau bercampur aduk. Jadi ada bagian dari teks asli yang berkata, mari kita hidup. Dan ada juga yang mengatakan, kita hidup. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui terjemahan mana yang benar? Kita bisa mengetahuinya melalui argumen yang diberikan oleh Paulus sendiri. Paulus berkata bahwa sekarang kita menerima pembenaran dalam hal apa? Ataukah kita harus mencari damai itu? Atau kita telah damai dengan Allah? Jelas sekali, yang kedua adalah pilihan yang terbaik. Inilah mengapa pada umumnya penerjemah Alkitab berkata, kita hidup dalam damai dengan Allah. Penting sekali bagi kita menjawab hal ini dengan jelas, karena pendengar kita tahu betul bahwa ada hal-hal di dalam Alkitab yang sulit bagi kita mengerti. Namun ada cara yang benar dan aman untuk menerjemahkan dan memahami firman Tuhan dengan tepat. Baik, Pak Yohanes. Pada saat kita tidak menjelaskan hal ini dengan benar dan juga dengan hati-hati, akan ada orang yang berkata bahwa Alkitab itu ditulis dengan salah, dan teks asli disalin dengan salah juga. Namun, ini semuanya tentu tidak benar. Baiklah Pak Yohanes, saya punya pertanyaan juga bagian terakhir, secara khusus ketika kita melihat pada ayat yang ke-20 kitab Roma ini. Sepertinya pada bagian ini hendak mengatakan, saya bisa berbuat dosa sebanyak yang saya inginkan, karena kasih karunia Allah akan semakin bertambah juga. Nah, apakah ini benar Pak Yohanes? Dan ada beberapa orang juga berpikir bahwa semakin saya berdosa, maka semakin banyak kasih karunia yang akan saya terima. Jadi ini sesuatu yang baik sekali Pak Yohanes. Oh, tunggu dulu Pak Oti. Ini agak membingungkan ya. Saya pernah mendengar seseorang berkata seperti ini, namun ini salah. Sebenarnya ini hanyalah pembenaran dari mereka yang ingin melakukan sesuka hati mereka saja. Ini merupakan firman Allah yang dipelintir untuk membenarkan kesalahan saja. Apa yang sebenarnya dikatakan oleh kebanyakan orang? Mereka berpikir karena Allah Maha Pengampun ya, karena Allah senang mengampuni dosa, dan lain sebagainya, jadi kita semakin berdosa saja, Ia akan semakin memberikan pengampunannya. Allah itu begitu baik kepada kita. Semakin banyak Dia mengampuni, akan semakin senang juga Dia. Jadi mari kita semakin berbuat dosa, supaya kita juga semakin menerima kasih karunia Allah. Pemikiran semacam ini, lagi sekali adalah pemikiran yang salah. Bukan ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ada niat jahat di balik semua cara berpikir yang semacam ini. Bayangkan saja, jika Anda telah disembuhkan dari penyakit yang hampir membunuh Anda, dan sekarang Anda ingin sakit lagi, supaya beroleh kesembuhan lagi, itu namanya apa? Dungu, bodoh. Sama seperti seseorang yang mengambil paku dan memasukkannya ke stop kontak listrik rumah. Ketika dia memasukkan paku tersebut dan tersengat listrik, ia kesakitan, kaget. Namun setelah dilepaskan paku itu dari stop kontak, tidak ada lagi sengatan listrik. Kemudian ia memasukkan lagi, tersengat lagi, cabut paku lagi, dan terus begitu. Dan ketika datang seseorang yang bertanya mengenai hal itu, mengapa kamu melakukan hal itu? Tidakkah itu sakit? Jawabnya, ya sakit. Tapi kalau pas terkena arus saja, tapi kalau dilepas, pakunya tidak terasa sakit lagi. Ini namanya apa? Orang dungu. Mungkin mohon maaf ini, mungkin bahasa kasarnya, mungkin ini orang yang gak waras begitu ya. Jika kita tahu bahwa dosa adalah kejahatan, dan ini merupakan sesuatu yang mengerikan, yang akan menimbulkan kehancuran dan akibat yang serius, lalu mengapa kita terus melakukan ini? Terus-menerus hidup dalam dosa, supaya kita bisa menerima pengampunan demi pengampunan. Ini sebenarnya alasan yang bercampur dengan niat jahat dari seseorang yang belum benar-benar disembuhkan oleh Allah. Setiap orang yang sakit dan disembuhkan pasti tidak mau lagi kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan obat yang rasanya enak. Ini tidak masuk akal ya. Orang yang berpikir seperti ini adalah mereka yang tidak mengenal Injil Allah dan sudah keluar jalur, Pak Oti. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasan yang sudah disampaikan dan sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan ketika kita belajar saat ini dari kitab Roma pasal yang ke-5.
Pendengar yang kami kasihi, tetaplah untuk bersama kami karena kita akan mendengarkan kesimpulan dari kitab Roma pasal yang ke-5 ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari pasal 5 dari kitab Roma. Tema kita hari ini adalah hidup untuk Kristus, bukan untuk Adam. Kehidupan baru di dalam Kristus jauh lebih tinggi dari semua kerusakan yang diakibatkan oleh dosa Adam. Dan apa yang akan kita lihat di sini? Dalam bagian ini kita akan melihat adanya berkat Allah yang luar biasa, yang melampaui ekspektasi kita, dan membuat kita terpesona. Yang diperlukan oleh setiap orang adalah keselamatan. Dan apa yang kita lihat melalui Kristus adalah bahwa Allah melalui Kristus tidak hanya memberikan keselamatan kepada kita, namun juga membatalkan segala kerusakan yang diakibatkan oleh dosa Adam. Kini kita memperoleh keselamatan dan bersamaan dengan ini, kita juga hidup dalam damai dengan Allah. Damai yang mengubah kehidupan kita, karena kita tidak lagi berada di dalam konflik bersama dengan Allah. Kini kita adalah sahabat Allah, teman satu tim dengan Allah. Kita beroleh pembenaran melalui Yesus Kristus. Allah menyatakan bahwa kita benar. Kita selamat dari semua hukuman dan murka Allah karena akhirnya kini kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan kata lain, saudara, kita memiliki keuntungan yang luar biasa. Jadi kita akan melihat bahwa kita tidak hanya menerima berkat dari Kristus, namun kita menerima sebuah paket yang lengkap. Sama seperti ketika kita membeli sebuah apartemen. Kemudian kita tahu bahwa di dalam apartemen tersebut terdapat kolam renang, mobil, dan semua furniture. Lebih dari apa yang kita bayangkan dan harapkan. Dan dalam Kristus, berkat ini begitu besarnya. Lebih besar dari apa yang kita dapat pikirkan, bayangkan, dan impikan. Jadi apakah Anda sudah membuat keputusan? Di dalam hati Anda, maukah Anda menerima semua berkat ini? Kiranya Allah memberkati kehidupan Anda. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.